Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Welly dengan NIM 26224. Baiklah, ini adalah video pertama saya yang saya upload ke YouTube guna untuk menyelesaikan salah satu tugas bahasa Indonesia dari dosen saya. Baiklah, soal yang pertama dijelaskan bahwa di dalam Quran Surah Yusuf ayat 100 yang artinya, dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku, sungguh Tuhan Maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia yang Maha mengetahui, Maha bijaksana." Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang pertama. Berdasarkan arti ayat tersebut, jawab pertanyaan berikut. A. Uraikanlah 3 upaya yang dilakukan untuk memahami makna dan tafsir ayat ini. Yang pertama, menghormati kedua orang tua wajib hukumnya dan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berlaku bagi kita semua meski menduduki jabatan yang tinggi. Yang kedua, meski manusia memiliki pilihan dan kehendak, tetapi kebaikan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan kejahatan berasal dari setan. Yang ketiga, kita harus bersikap jantan dan memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah terhadap kita, meski bukan malah sebaliknya menjadi orang yang pendendam. Pertanyaan yang B, sebutkan 5 penggunaan tanda baca dan jelaskan fungsi kelima tanda baca tersebut. Yang pertama, tanda titik, yaitu penutup sebuah kalimat, terutama kalimat berita. Yang kedua, tanda koma, yaitu menandai keterangan tambahan dalam suatu kalimat. Yang ketiga, tanda kurung, yaitu menandai koreksi dalam suatu kalimat, contoh kata Yusuf. Yang keempat, tanda petik, yaitu di dalam ayat tersebut terdapat kata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu." Dari sini dijelaskan bahwa agar si pembaca lebih memahami apa yang dimaksud oleh Yusuf di dalam ayat tersebut atau di dalam surat tersebut. Yang kelima tanda hubung, yaitu berfungsi untuk menghubungkan kata yang berulang-ulang. Selanjutnya pertanyaan yang C, jelaskan semua penggunaan kata maha dalam arti ayat itu dan jelaskan fungsinya. Yang pertama maha lembut. Allah maha lembut, sehingga bagi manusia hikmah dan kelembutannya bagi manusia tidak dapat dilihat oleh mereka di dunia. Namun kelak di akhirat mereka akan dapat melihatnya karena keagungan dan kesempurnaannya. Fungsinya, di dalam kehidupan sehari-hari kita harus bersikap dan bertutur kata yang baik dan menjauhkan diri dari perbuatan yang kasar, karena kemuliaan akan mendatangkan kebaikan, sedangkan kasar akan menjauhkan dari persaudaraan dan mendatangkan keburukan. Dan yang kedua, Maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang kita katakan, lakukan, dan apa yang tersembunyi di dalam hati, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus selalu berbuat yang baik, berkata yang benar, dan melakukan sikap terpuji lainnya, karena Allah mengetahui hal tersebut. Fungsinya, karena Allah dikatakan Maha mengetahui, Allah dapat mengetahui apa yang umatnya lakukan, baik itu secara sembunyi maupun terang-terangan. Dan Allah mengetahui apa hal yang tidak kita ketahui. Yang ketiga, Maha bijaksana, yaitu Allah sangat tepat di dalam mengukur dan sangat baik di dalam mengatur. Allah sangat bersih dari sifat yang tidak sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Fungsinya, hanya Allah lah yang maha dari maha bijaksana. Allah memiliki
Allah memiliki keagungan dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Silahkan akses dan baca dengan seksama berita soal berikut. Kemudian jawab pertanyaan. A. Uraikan yang Anda rasakan setelah membaca teks tersebut. Kemudian, ungkapkan dengan jujur yang akan dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap Muslim di bumi Syam tersebut. Yang saya rasakan setelah membaca teks tersebut, banyak pelajaran yang dapat saya ambil dari teks ini. Yang pertama, yaitu saya bersyukur karena tinggal di negara yang jauh dari peperangan dan cuaca ekstrem yang dapat menenggut nyawa. Dari Muslim di Syam ini juga saya belajar bahwa mereka tetap tabah dan ikhlas menjalani kehidupan mereka walaupun di tengah status negara mereka yang masih belum aman hingga saat ini. Yang dapat saya lakukan sebagai wujud kepedulian terhadap Muslim di bumi Syam ini, yaitu karena jarak di Indonesia dan Syam yang sangat jauh, saya hanya bisa mengirimkan doa bagi mereka agar mereka tetap dapat kuat dan tabah serta ikhlas menjalaninya walaupun negara mereka yang belum aman, dan semisalnya ada yang membuka donasi untuk Muslim di Syam, insya Allah saya akan ikut berdonasi sebisa dan semampu saya, dan saya berharap semoga peperangan di bumi Syam dapat segera berakhir dan cuaca dingin di sana juga dapat segera berakhir agar Muslim di Syam dapat menjalani kehidupan mereka dengan semestinya. Pertanyaan yang B. Temukan 15 diksi, kemudian susun berdasarkan urutan di dalam kamus dan jelaskan artinya. Yang pertama, dekap artinya memeluk. Yang kedua, kesulitan artinya hilang. Yang ketiga, pakaian hangat artinya jaket atau baju tebal. Yang keempat, saudara artinya sistem terbuka. Yang kelima, di bumi artinya di tanah atau negara. Yang keenam, bantuan artinya memberi sumbangan. Yang ketujuh, menghadapi artinya membandingi. Yang kedelapan, ekstrimnya artinya kelewat batas. Yang kesembilan, musim artinya periode. Yang kesepuluh, blokade artinya penutupan. Yang ke-11, Jonas artinya pendukung. Yang ke-12, krisis artinya berbahaya. Yang ke-13, ganasnya artinya membahayakan. Yang ke-14, penghangat artinya memanaskan. Yang ke-15, terkatung-katung artinya melayang-layang. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Jelaskan dengan logika berpikir 5 alasan Anda sebagai bangsa Indonesia harus bangga berbahasa Indonesia. Kemudian, paparkan yang telah dilakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut. Baiklah, 5 alasan bangga berbahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Yang kedua, bahasa Indonesia memiliki banyak makna di dalamnya. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, bahasa Indonesia juga dipelajari oleh orang asing seperti Korea dan Australia. Yang kelima, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi ASEAN. Yang telah dilakukan untuk memelihara rasa bangga berbahasa Indonesia. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak terlalu sering menggunakan bahasa asing. Yang ketiga, memperlancar komunikasi dengan bahasa Indonesia yang benar. Yang keempat, tidak menyalahgunakan bahasa Indonesia dengan hal yang buruk. Yang kelima, bahasa Indonesia berperan besar di dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Uraikanlah 4 persiapan yang ingin dilakukan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja dan jelaskan alasan persiapan tersebut. Yang pertama, perluas wawasan dan keilmuan. Selagi masih menjalani studi, manfaatkan waktu luang sebaik mungkin untuk menambah keilmuan dan wawasan kita.
banyak fasilitas yang dapat kita manfaatkan, seperti membaca buku-buku online ataupun buku-buku offline. Jadikanlah diri kita menjadi pribadi yang haus akan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Jangan biarkan diri kita terlena oleh masa muda yang bersifat semu. Yang kedua, susunlah ide dan perencanaan yang matang. Selanjutnya, kita perlu menyusun ide dan perencanaan yang matang terkait apa dan bagaimana yang harus kita lakukan untuk masa depan nanti. Bisikkan di dalam hati kita, apa yang harus saya lakukan untuk masa depan nanti, bisakah saya sukses, dan bagaimana proses bekerja yang akan saya lakukan nanti, dan lain sebagainya. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, nanti akan muncul ide dan rencana yang matang, yang nanti akan berguna untuk mencapai tujuan dan target yang responsif di dalam mencapai masa depan yang cerah. Yang ketiga, harus mempunyai skill. Tidak dapat dipungkiri, skill sangat diperlukan dan harus sangat-sangat dipersiapkan untuk sebelum kita memasuki dunia kerja. Karena tanpa adanya skill yang memadai, sangat sulit bagi kita untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Yang keempat, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Bahasa Inggris saat ini sangatlah diperlukan dalam dunia pekerjaan, karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang mencari karyawan yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris kita dengan baik agar kita dapat diterima dan bekerja di perusahaan yang kita impikan. Pertanyaan yang kelima, buatlah pidato singkat dengan durasi waktu 5 menit, topik sesuai dengan minat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalani dan melaksanakan kehidupan kita dengan baik dan masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Salawat beriringan salam tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan kepada Nabi akhir zaman, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan untuk tidak memperpanjang kata mukalimah, langsung saja saya mulai pidato singkat saya hari ini, yaitu yang berjudul Perkembangan Teknologi Internet. Kata internet sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Internet sekarang sangat banyak digunakan oleh banyak kalangan, dan penggunaan internet ini sendiri tidaklah ada batas usia. Semua orang sudah bisa menggunakan internet. Walaupun sebenarnya dalam menggunakan internet ini harus ada peran orang tua untuk membatasi anak di dalam menggunakan internet. Selain itu, perkembangan internet juga dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi. Internet saat ini juga digunakan oleh banyak orang untuk memulai bisnis, untuk mencari informasi, dan lain sebagainya. Bagi pelajar, internet digunakan untuk membantu dalam belajar dan memudahkan di dalam untuk mencari materi-materi pelajaran dan menambah wawasan dan untuk memperkuat pemahaman pelajaran. Bagi sebagian orang, internet juga digunakan sebagai ladang penghasilan. Contohnya, membuka bisnis online dan mencari relasi-relasi baru untuk bekerja. Internet juga digunakan untuk mencari informasi yang tepat dan benar, karena
sumber informasi dari internet sangatlah lengkap. Tetapi ada juga yang berita-berita di internet yang tersebar bukanlah berita yang benar alias berita yang hoax. Dahulu internet sangat jarang digunakan karena tidak semua orang yang bisa menggunakan internet, dan dulu internet juga hanya ada di HP. Sekarang internet sudah ada di internet, sudah bisa dipakai melalui laptop, komputer, dan lain sebagainya. Karena sekarang jaringan internet sudah sangat luas dan penyebarannya pun juga sudah sangat baik, sudah sangat luas, dan sinyal yang tersedia di internet ini juga sangat baik. Di dalam penggunaan internet ini sendiri tentunya ada dampak-dampaknya tersendiri. Yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu memudahkan kita di dalam melakukan kegiatan sehari-hari, baik itu mencari informasi, dalam bekerja, di dalam bagi pelajar, di dalam mencari materi pelajaran, menambah wawasan, dan dampak negatifnya kita menjadi acuh akan sekitar, cuek akan sekitar, menjadi egois, malas untuk bersosialisasi dengan lingkungan, merasa diri yang paling benar, dan berlomba-lomba untuk selalu merasa diri yang paling benar dan paling pandai dalam menggunakan internet ini. Jadi, manfaat internet sangatlah banyak bagi kita semua. Dan saya harap semoga kita bisa menggunakan internet ini dengan baik dan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan jangan sampai kita terlena oleh penggunaan internet yang tidak baik dan tidak benar, yang nantinya hanya akan merugikan diri kita sendiri, dan bukan hanya diri kita sendiri dirugikan di sini, tetapi juga lingkungan sekitar dan termasuk keluarga sekalipun. Baiklah, sekian pidato singkat dari saya hari ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah selesai menjawab semua pertanyaan yang telah ibu berikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam saya menyampaikan dan menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.